apa itu manajemen ASN, apa itu sistem merit dalam pengelolaan ASN, apa saja tugas, fungsi, peran, dan kewajiban ASN, apa saja kode etik dan kode perilaku ASN, serta bagaimana penerapan manajemen ASN. Yang pertama, apa itu manajemen ASN? Manajemen aparatur sipil negara atau ASN adalah keseluruhan proses pengelolaan pegawai ASN yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, netral, dan bebas dari intervensi politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari penyusunan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga tahap pemberhentian. Seluruh proses ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen ASN juga menekankan pentingnya nilai dasar ASN seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Apa sih sistem merit dalam pengelolaan ASN itu? Jadi, sistem merit adalah salah satu prinsip utama dalam manajemen ASN di mana kebijakan dan praktik pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Artinya, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, dipromosikan, atau mendapatkan jabatan berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan karena kedekatan pribadi, latar belakang politik, atau faktor non-objektif lainnya. Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional dan berdaya saing, sekaligus mencegah praktik nepotisme dan intervensi yang dapat merusak sistem birokrasi. Dengan sistem ini, diharapkan pengelolaan ASN menjadi lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Tugas, fungsi, peran, dan kewajiban aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan undang-undang, ASN memiliki 3 tugas utama, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik, yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjalankan tugas tersebut, ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa ASN tidak hanya bekerja di balik administrasi, tetapi juga berperan langsung dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Selain itu, ASN memiliki fungsi peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Adapun kewajiban ASN meliputi kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga netralitas, menaati peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Dalam menjalankan tugasnya, ASN harus berpedoman pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik merupakan pedoman nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN, seperti integritas, profesionalitas, netralitas, dan tanggung jawab. Sementara itu, kode perilaku mengatur tindakan nyata ASN dalam bekerja sehari-hari. Misalnya, ASN harus memberikan pelayanan yang ramah dan adil kepada masyarakat, menjaga kerahasiaan informasi jabatan, menggunakan kewenangan secara tepat, serta menghindari konflik kepentingan. Kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN sebagai aparatur negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan manajemen ASN dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam setiap instansi pemerintahan. Proses ini dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses rekrutmen yang transparan dan berdasarkan kompetensi. Selanjutnya, ASN akan mendapatkan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta penilaian kinerja yang objektif dan terukur. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar dalam pengembangan karir, promosi, maupun pemberian penghargaan ASN. Dengan penerapan manajemen ASN yang baik dan konsisten, diharapkan dapat tercipta birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang optimal, serta mendukung pembangunan nasional.